kasih negara persembahan untuk objek itu, kalau seluruhnya rakyat perlu untuk aturan itu, kalau itu bisa katakan itu legitimasi yang lainnya, melakukan reklamasi dengan dalil proses tanah. Saya kan yang pertama kali dengan kawan-kawan memviralkan pagar laut di Pulau Cangkir itu, juga kemudian nelayan Kholid dan yang lainnya, rame kita bareng-bareng, baru terungkap rencana penjajahan tanah laut kita ini. Hakikatnya kita tidak mewarisi bangsa ini dari para pendahulu kita, daripada pendiri bangsa kita. Tapi sejatinya kita sedang mendapat titipan amanah bangsa ini dari anak cucu kita, generasi selanjutnya. Maka sudah menjadi kewajiban tanggung jawab kita agar apa? Negara ini sampai kepada rakyat kita. Jangan sampai negara ini nanti sampai kepada rakyat kita namanya sudah bukan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami menemukan data, dan ini dari situs Bumi ATR, data yang kami olah. Ada 3 orang nama, Engcun atau Gojali, kemudian Freddy dan Henry, punya tanah ya 9 juta meter atau 900 hektar. Ini nggak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Kita bergeser ke tim advokasi perlawanan terhadap oligarki properti perampasan tanah rakyat. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 2 DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, permohonan audiensi kami sekitar Desember 2024 yang lalu sudah ditindaklanjuti. Terlepas mungkin sudah agak lama, tapi kami apresiasi karena kepada siapa kami ini mengeluh gitu. Kami bolak-balik ke Banten dan penderitaan rakyat Banten itu kami dengar, tapi kami kebingungan akan kemana kami salurkan. Harapan kami dengan ada RDP ini, apa yang menjadi substansi persoalan yang dihadapi rakyat bisa seimbang setidaknya dari versi rakyat yang kami advokasi, tidak melulu dari sisi kementerian dan lembaga bahkan Mabes Polri. Karena terus terang apa yang hari ini diupdate kepada publik yang menurut pimpinan tadi disyukuri, bagi kami ya belum bisa kami apresiasi karena fakta di lapangan itu masih sangat jauh dari kenyataan apa yang saat ini diupdate, dan bahkan dugaan kami ada upaya lokalisir dan juga menumbalkan pihak-pihak tertentu sehingga pihak yang lainnya yang semestinya lebih bertanggung jawab terhadap persoalan ini harus diseret di dalam proses hukum tapi tidak diproses begitu. Baik, yang pertama saya ingin perkenalkan diri, saya Ahmad Wazinuddin, saya ketua dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Hadir bersama kami ada sejumlah advokat, ada Bang Medi Juniarto, ada Bang Azam Khan, ada Bang Juju Purwantoro, ada Bu Susi dan yang lainnya. Juga prinsipal kami juga ikut hadir karena pentingnya agenda ini. Alhamdulillah dalam waktu singkat pun sudah banyak hadir. Ada Bu Menuk Wulandari, beliau Ketua Aliansi Rakyat Menggugat dengan sejumlah timnya. Ada juga Bang Edi Mulyadi, wartawan senior yang juga menjadi salah satu prinsipal. Dan sebenarnya ada sejumlah purnawirawan TNI, tapi mohon izin tidak bisa hadir karena ketuanya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat pulih begitu. Selanjutnya dari sisi substansi kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama soal kedaulatan tanah rakyat baik di laut maupun di darat. Saya menginsyafi bahwa tugas fungsi DPR RI salah satunya adalah proses pembentukan undang-undang. Dan dalam pembentukan norma undang-undang itu 2 hal pasti menjadi perhatian. Yang pertama, dipastikan norma itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena nanti rawan diuji di MK. Yang kedua, undang-undang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ada satu hal yang ini penting menjadi penjagaan kita bersama. Undang-undang nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh pemerintah. PP-nya akan seperti apa. Dan ini kami temui, masalah pagar laut ini bukan ansih soal pagar laut dan ada sertifikat laut. Tapi di sana terkandung motif untuk melakukan proses reklamasi dan rekonstruksi wilayah laut dengan dalih itu adalah tanah musnah yang sudah dipersiapkan belitnya peraturannya di PP nomor 18 tahun 2021. Di pasal 66 itu tegas diatur bahwa tanah musnah ini yang punya hak atas tanah musnah memperoleh 2 hal di pasal 66 PP 18 2001. Yang pertama adalah hak untuk reklamasi atau rekonstruksi. Yang kedua bahkan punya hak untuk mendapatkan uang kerohiman. Artinya bukan hanya wilayah laut yang akan dirampas oleh oligarki jahat ini,
tetapi juga APBN atau APBD akan diambil juga untuk mendapatkan kompensasi orang kerohiman dari sertifikat mereka yang mereka dalihkan dulunya, mungkin zaman jahiliyah, zaman Firaun mungkin, itu diklaim sebagai tanah daratan yang kemudian menjadi tanah musnah. Maksud saya begini, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2003, mulai mengatur apa itu disebut dengan tanah musnah. Sebelumnya di belit pertanahan, akarnya kan Undang-Undang Pokok Agraria 560, itu tidak pernah diatur apa yang dimaksud dengan tanah musnah. Di Undang-Undang Cipta Kerja mulai disusupkan istilah tanah musnah di pasal 49. Di PP 18/2001 lebih ditegaskan lagi. Di definisinya ada di angka 1 nomor 33, dan bahkan di pasal 66 PP 18/2001 itulah yang menjadi dasar legitimasi bagi pihak-pihak yang ingin membangun industri properti di wilayah laut bisa memperoleh hak, tapi bukan reklamasi seperti di pantai utara Jakarta. Mereka melakukan reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih mereka punya sertifikat hak, apakah itu SHGB atau SHM, yang didalihkan sebelumnya ini adalah tanah daratan yang terkena abrasi, dianggap tanah musnah. Clear ini yang sedang terjadi, upaya hendak merampas wilayah tanah laut kita, berdalih PP 18/2001 dari pintu pasal 66. Maka mulai bekerja mereka menyiapkan alas haknya. Kepala Desa Kohot ini punya tugas untuk menyiapkan narasi. Dulu ada girik-girik tahun 80-an, 81, 82 yang seolah-olah ada di wilayah laut, yang kemudian menyelibatkan kantor jasa surveyor berlisensi yang dia juga tekan seolah-olah wilayah itu ada di wilayah daratan, maka diterbitkan oleh BPN ini. Jadi mafianya itu melibatkan BPN juga. Karena produk itu tidak mungkin terbit kalau BPN melakukan tindakan yang benar-benar sesuai aturan. Contoh, tidak mungkin ada pengukuran sertifikat di laut kemudian diloloskan sertifikatnya. Terakhir, 263 SHGB. Itu sudah diakui punya salah satu properti yang kita ketahui dia rajanya reklamasi. Agung Sedayu Group, proyeknya apa? Pantai Indah Kapuk 2. Motifnya apa? Itu nanti akan direklamasi atau rekonstruksi menggunakan apa? Pasal 66 PP 18 tahun 2001. Siapa yang membiayai? Tentu yang punya kepentingan terhadap reklamasi dialah yang membiayai. Gak mungkin Arsin. Duit dari mana Arsin membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar. Karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Lalu kalau motifnya itu nyambung bagi rakyat, dan rakyat sudah tahu, Pak. Kalau Bapak kunjungan ke Pulau Cangkir, saya kan yang pertama kali dengan kawan-kawan memviralkan pagar laut di Pulau Cangkir itu. Juga kemudian nelayan Khalid dan yang lainnya, rame kita bareng-bareng. Baru terungkap rencana penjajahan tanah laut kita ini. Itu di wilayah laut. Dan mohon maaf, itu tadi bisa jadi karena pertimbangan DPR ketika membuat peraturan hanya berkutat kepada apakah ini dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, tapi tidak berpikir nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh eksekutif. PP-nya nanti seperti apa? Ternyata PP itu merinci dengan sesuatu yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Nggak ada hak reklamasi yang diatur dalam undang-undangnya, tiba-tiba dimunculkan dalam PP-nya. Jahat sekali, ini oligarki sudah masuk ke relung-relung bernegara kita. Saya bicara atas nama negara, bukan hanya rakyat hari ini. Kalau hari ini kita diam, nggak tahu kita punya kedaulatan wilayah apa lagi. Itu untuk di wilayah laut. Sekarang di wilayah darat. Mumpung ada BPN dari Kabupaten Tangerang juga di tingkat provinsi. Kami menemukan data. Dan ini dari situs Bumi ATR. Data yang kami olah. Ada 3 orang nama. Engcun atau Gojali, kemudian Freddy dan Henry punya tanah 9 juta hektar. 9 juta meter persegi atau 9.000 hektar. 900 hektar, mohon maaf, salah. Ya, 9 juta meter atau 900 hektar. Ini nggak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Dan tanah-tanah inilah yang modus merampas tanah rakyat itu ya.
Mereka main dengan BPN, terbitkan sertifikat, sertifikat itu diklaim oleh oligarki melalui sejumlah nama Alibaba yang dipakai ini, kemudian diterapkan kepada tanah rakyat. Tanah rakyat nanti dinego, mau jual murah enggak? Kalau enggak mau jual murah, bertarung di pengadilan, kalahlah di pengadilan. Semua ini sudah dikuasai. Apalagi rakyat yang tadinya belum punya sertifikat. Yang belum punya sertifikat baru kiri, nggak bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena sudah diblok oleh BPN. NIB-nya, nomor induk bidangnya sudah diblok oleh BPN. Ini kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, saya mau katakan, kasus ini bukan baru kemarin, Pak. Sejak 2017, kami hadirkan saksinya. Ada di belakang itu Ibu Tin Soehartini. Tanya dirampas habis, sekarang sudah jadi PIK 2. Kemudian ada Kamakana, ada juga Charlie Chandra. Mohon maaf, isunya ini bukan anti etnis tertentu. Bahkan korbannya pun ada yang dari etnis Tionghoa. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada satu kejahatan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dilegitimasi oleh peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya saya mau bicara lagi tentang bentuk penekan apa sih modus operandinya di masyarakat. Bapak-bapak kan hari ini baru tahunya yang timbul sertifikat itu hanya di atas laut. Faktanya, Bapak cek di aplikasi Bumi ATR atau ATR BPN, di sungai-sungai sudah diterbitkan sertifikat oleh mereka. Jadi mau dikuasai semuanya, laut dikuasai, sungai dikuasai, darat dirampas. Kenapa kami konsisten menggunakan terminologi